Oke, selamat pagi semuanya, ataupun selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi manajemen keuangan bisnis untuk pertemuan keempat. Oke, mohon maaf untuk pertemuan kali ini saya sampaikan melalui video, semoga nanti lebih paham. Nanti karena bisa diulang-ulang ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materinya time value of money, seperti yang sudah disiapkan di silabus kita. Oke, sebelumnya saya presentasikan dulu slide-nya. Oke. Ya, time value of money atau nilai waktu uang. Nah, materi ini sebenarnya menjadi dasar dari manajemen keuangan, sehingga ini wajib dipelajari, terutama di awal-awal untuk manajemen keuangan. Nah, untuk agendanya, hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, future value, kemudian nanti ada present value, kemudian ada future value of annuity, kemudian ada present value of annuity, kemudian nanti yang terakhir ada mortgage constant dan sinking fund. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi tentang value of money, tapi sebenarnya base-nya adalah dua teori ini, future value dan present value. Oke, langsung aja kita masuk ke introduction. Nah, di introduction di sini, nilai waktu uang atau time value of money ini merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan. Nah, kenapa ini jadi konsep dasarnya dalam manajemen keuangan? Karena setidak-tidaknya ada dua alasan. Yang pertama, resiko pendapatan di masa yang mendatang itu lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan saat ini. Kemudian yang kedua, ada biaya kesempatan atau opportunity cost dalam pendapatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus menilai nilai waktu uang baik sekarang ataupun nanti di masa yang akan datang. Jadi nanti unsurnya ada nilainya atau uangnya itu, kemudian ada waktunya. Jadi itu yang membedakan dalam manajemen keuangan. Oke, jadi untuk gambaran lebih dasarnya, lebih basicnya untuk manajemen keuangan adalah jika nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Jadi kalian akan lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Jadi lebih baik kalian punya duitnya itu sekarang, nanti baru kalian akan mulai berinvestasi yang nilainya akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Atau kalian juga bisa menggunakan konsep ini, lebih baik membayar 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang. Jadi itu konsep dasarnya. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke materinya satu persatu. Yang pertama adalah future value atau nilai yang akan datang. Oke, untuk konsep yang pertama atau future value. Nah, uang, jadi penggambarannya yang secara simpel tuh, misalnya kalian punya uang Rp1.000, kemudian ditabung dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Nah, setelah 1 tahun, uang tersebut akan menjadi, Anda tinggal mengkalikan 1.000 tadi, kita tambahkan dengan bunganya. Bunganya dari mana? 10% kita kalikan 1.000. Nah, 1.000 itu tadi dikalikan 10% dapatnya 100. Nah, 100 ditambah 1.000 jadi 1.100. Nah, setelah 2 tahun, uang tersebut jadi berapa? Nah, 2 tahun, nanti dari 1.100 itu kita tambahkan dengan 10% atau bunganya. Tapi 10%-nya bukan dari 1.000, tapi dari 1.100. Jadi nanti ditambahkan, kita kalikan dulu 10%-nya, nah nanti ditambahkan, ketemulah 1.210. Nah, ini dengan catatan bunga tahun pertama itu ditambahkan ke pokok tabungan. Jadi itu namanya bunga majemuk. Nah, setelah 3 tahun berapa? Sama, 1.210 tadi tabungan terakhir, kemudian kita tambahkan 10% dari 1.210 atau 1.331. Itu untuk terakhir tabungan selama 3 tahun dan seterusnya. Oke. Nah, dari konsep dasar tadi kita dapat teori seperti ini. F atau future value itu nilainya didapatkan dari P atau present atau uang tabungan investasi awal, kita kalikan dengan future value factor. Future value factor itu adalah 1 plus I itu adalah bunga, dan N itu adalah periodenya.
Jadi berapa lama kalian menabung. Nah, untuk membaca teori ini atau rumus ini, nilai yang akan datang atau F itu adalah jumlah yang akan terakumulasi dari investasi sekarang untuk N periode pada tingkat bunga I. Jadi itu untuk membaca rumus future value. Nah, itu untuk rumus dasarnya. Nah, bagaimana kalau misalnya periodenya itu nggak 1 tahun, tapi misalnya setengah tahun, atau triwulan, atau mungkin bulanan. Nah, nanti rumusnya tinggal kita sesuaikan. Misalnya future value untuk 6 bulan. 6 bulan itu berapa tahun? Setengah tahun kan? Ya udah, nanti kita tinggal masukkan F-nya itu sama dengan P. Kita kalikan future value factornya. Future value factornya ya rumus tadi kita gunakan untuk setengah tahun. Jadi tinggal 1 kita tambahkan I per 2 karena setengah tahun kita pangkatkan M kalikan 2. Jadi untuk setengah tahun. Nah, kalau 3 bulan gimana? 3 bulan atau triwulan? Nah, kalau tinggal triwulan ya sama, tinggal kita bagi 4. Yang tadi sama ya. Future value itu rumusnya present atau P-nya kita kalikan 1 plus I dibagi 4 dipangkatkan N kalikan 4. Kemudian yang terakhir, jika yang diperhitungkan itu bulanan. Nah, 1 tahun ada berapa bulan? 12. Jadi tinggal kita bagi 12, N-nya kita kalikan 12. Jadi 1 tahun ini untuk suku bunga itu biasanya hitungannya tahunan ya. Jadi kalau misalnya diketahui suku bunganya adalah 12%, 13%, itu adalah untuk 1 tahun. Jadi biasanya hitungannya adalah 1 tahun. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan soalnya. Oke. Selanjutnya kita coba terapkan teorinya tadi, rumusnya tadi ke dalam soal. Untuk kasusnya future value, misalnya jika tingkat bunga berubah-ubah, ke tahun ke-1 itu 10%, terus tahun kedua 12%, tahun ketiga itu 14%, maka nilai dari uang 1.000 yang diterima sekarang pada akhir tahun ketiga adalah, nah hitungannya masih sama, kita pakai rumus yang tadi, future sama dengan P. P-nya itu adalah tabungannya, tadi 1.000 ya. Kemudian kita kalikan tingkat bunganya per tahun. Tadi kan per tahun beda-beda ya. Kita tinggal kalikan 1 plus 10%. Tadi bunga tahun pertama 10%. Kemudian bunga tahun kedua adalah 12%, kita kalikan 12. Bunga tahun ketiga adalah 14. Nah, ini kan masing-masing tahun ke-1 ya, berarti 1 tahun. Ini tahun kedua aja, berarti 1 tahun. Tahun ketiga, 1 aja. Terus tinggal dikalikan dari masing-masing tahun. Ketemulah totalnya adalah 1404. Itu tabungan terakhir selama tahun ketiga dengan bunga yang berbeda-beda dari tahun 1, 2, dan 3. Kemudian gimana kalau misalnya ada yang sama bunganya? Nah, sekarang kita coba lihat tahun ke-1 itu 10%. Kemudian tahun kedua itu bunganya 12%, tahun ketiga 4 dan 5 itu 14%. Nah, bunganya jadi berapa kalau tabungan awalnya 1.000? Nah, caranya sama dengan yang di atas. Future value-nya adalah 1.000, tadi tabungannya kan 1.000. Kemudian tahun pertama 10%. Tahun kedua itu 12%. Kemudian tahun ketiga 45 sama 14%. Gimana Bu? Apakah nanti diterus sampai 3 kali? Nggak perlu. Itu sama aja. Nanti 1 ditambah 14%, kita pangkatkan 3. 3 dari mana? 3 itu kan dari tahun 3, 4, kemudian 5. Kan 3 tahun. Jadi masukkan 3. Udah, langsung kita selesaikan. Ditambah pangkat, terus dikalikan. Ketemu tabungannya tahun kelima adalah 1825. Oke, itu untuk future value. Oke, itu rumus dasar yang pertama. Kemudian untuk rumus yang kedua kita akan menggunakan present value. Nah, untuk present value, rumusnya kita turunkan dari rumus future value. Tadi kan di future value rumusnya seperti ini ya. Future sama dengan P atau presentnya kita kalikan 1 plus I pangkat N. Nah, kemudian kita turunkan, kita balik. Kita mau mencari P. Nah, kemudian yang diketahui adalah future value-nya. Ada nilai yang akan datang. Terus kita kalikan 1 per 1 plus I di
value factor atau diskon faktornya. Nah, nanti baca rumusnya adalah nilai present atau sekarang itu adalah nilai sekarang dari suatu jumlah di masa depan yang akan diterima di akhir periode N pada tingkat bunga I. Gitu ya, itu untuk present value. Oke, nah kita coba lihat penerapannya di kasus yang sama dengan yang future value. Gimana kalau suku bunganya itu berbeda-beda tiap tahun? Kita lihat di soal. Di sini tingkat suku bunga pertama 10, tahun kedua 12, tahun ketiga 14. Nah, maka nilai sekarang atau present value dari uang 1.404 yang diterima 3 tahun dari sekarang itu adalah berapa? Nah, kita tinggal masukkan ke rumus tadi. Nilai present value dari future value-nya 1.404, kita kalikan 1 plus tadi bunga tahun pertama 10%, taruh 10%. Pangkatnya jangan lupa, pangkatnya 1 karena dia cuma tahun ke-1 ya. Kemudian tahun kedua itu 12%. Bawa ke sini. Itu berapa? Karena dia cuma tahun kedua berarti 1. Kemudian tahun ketiga ada 14%. Itu juga cuma 1 tahun. Ini tinggal kita tambahkan pangkat, terus kita bagi, terus kita kalikan dengan 1.404. Ketemulah 1000. Itu tingkat suku bunganya berbeda-beda. Nah, kita coba lihat juga ke kasus bawahnya. Jika kasus bawahnya di sini, tingkat suku bunganya yang pertama 10%, kedua 12%, terus tahun ketiga 4 dan 5 itu 14%. Nah, kalau nilai sekarang dari uang 1.825 yang akan diterima 5 tahun dari sekarang adalah, kalau tadi udah paham ya untuk future value, ini tinggal sama nih. Jadi present value dari 1.825 kita kalikan 1 per 1 plus 10 pangkat 1. 10 dari mana? Dari sini ya. Nah, ini 10%. Terus yang tahun kedua 12%. Taruh sini. Ini kan juga pangkat 1. Kemudian tahun ketiga 4 dan 5 itu adalah 14%. Nah, ini pangkatnya adalah 3 tahun. 3 tahun dari mana? Tahun ketiga, 4, terus 5. Ini kan ada 3 tahun. Ketemulah present value-nya 1.000. Nah, seperti itu. Oke, gampang ya untuk future sama present value. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang future value of an annuity atau nilai yang akan datang dari anuitas. Oke, future value of an annuity atau anuitas itu adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Jadi jumlahnya sama, tapi jangka waktunya tertentu. Nah, sifat-sifatnya dalam anuitas itu yang pertama adalah jumlah pembayarannya tetap atau sama, makanya itu namanya disebut equal payment. Kemudian jarak periodenya ya, kalau tadi kan jumlah, sekarang periode. Nah, periode antar angsuran itu juga sama, atau equal period between payment. Jadi periodenya antar payment itu sama juga, jadi periodenya acet kalau bahasa Jawanya. Kemudian pembayaran pertama itu dilakukan pada akhir periode pertama atau in arrears. Nah, itu adalah sifat-sifatnya di dalam anuitas, itu dasarnya. Nanti untuk future value ataupun untuk present value. Nah, yang pertama kita akan bahas future value-nya dulu. Nah, future value of an annuity. Di dalam soal, contohnya di sini kalian punya uang 1.000 yang diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun dengan bunga 10% per tahun. Jadi tiap tahun bunganya sama 10% ya. Ingat sifatnya anuitas tadi. Kemudian pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ke-1 akan menjadi. Jadi ini kalian punya dana 1.000 yang diberikan secara rutin selama 4 tahun. Nah, sekarang kalian mau cari tahu di tahun pertama kita dapat dana berapa yang dari 4 periode tersebut. Itu soalnya yang pertama, gambarannya seperti itu. Jadi pada akhir tahun keempat uang yang diterima pada akhir tahun ke-1 akan menjadi, jadi tadi 1.000, tabungannya kan 1.000 ya tadi. Ini. Nah, kemudian kita kalikan dengan 1 rumusnya future value, ditambah 10%, 10% adalah suku bunganya, dipangkatkan 3. 3 dari mana, Bu? 3 itu adalah 4
4 itu adalah periodenya kita, tabungannya kan tadi selama 4 tahun ya. Terus kita yang mau cari itu adalah akhir tahun periode ke-1, kan yang mau kita cari tahu adalah 1. Berarti 4 kurangi 1 sama dengan 3. Nah, ini pangkatin 3 ketemu 1, 3, 3, 1. Kita coba lagi ke soal kedua. Nah, pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun kedua akan menjadi, nah kalau tadi kan ke-1, sekarang kedua. Kita tinggal sama rumusnya dengan tadi. 1.000 kita kalikan 1 plus 10%, kita pangkatkan 2. 2 dari mana? 2 dari 4 kurangi 2, ketemu 2. Nanti tinggal kita pangkatkan dan dikali, ketemu 1, 2, 10. Kemudian akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ketiga itu jadi berapa? Ini sama 1.000 kita kalikan 1 plus 10% dipangkatkan 1. 1 dari, ya kayaknya udah ada yang paham nih. 4 kurangi 3 ketemu 1. Udah tinggal dipangkatin, kalikan 1.000, ketemulah. Akhir tahun ketiga kita dapat 1.100. Oke. Selanjutnya, kita mau cari tahu, kalau tahun keempat, dari dana yang 4 tahun tersebut kita dapat berapa? Yaudah kita tinggal kalikan tadi, 1.000 kalikan 1 plus 10 pangkat 0. Kok 0? 0 kan tadi dari 4 kurangi 4 sama dengan 0. Pangkat 0 itu adalah 1. Udah. Nah, dengan catatan uang tersebut belum sempat dibungakan untuk tahun keempat karena diterima pada akhir tahun. Nah, dengan demikian pada akhir tahun keempat jumlah seluruh uang yang diterima jadi tadi kan yang tahun pertama 1.331, tahun kedua 1.210, terus tahun ketiga 1.100, tahun keempat adalah 1.000. Kita totalkan semuanya jadi 4.641. Nah, yang dimaksud dengan nilai yang akan datang dari anuitas itu adalah jumlah keseluruhan uang tersebut atau 4.641 ini. Jadi ini adalah nilai anuitasnya, future value of annuity-nya. Oke, ini gambaran soalnya ya. Nah, itu kalau tadi kita mencarinya manual, satu persatu atau tiap periode. Nah, kita nggak usah pakai cara manual satu persatu tadi atau tiap tahun. Kita pakai rumus langsung. Nah, rumusnya adalah SN atau nilai yang akan datang dari anuitas selama periode N. Nah, itu nilainya dilihat dari A atau anuitasnya, kita kalikan dengan 1 plus I, yaitu adalah diskon faktornya atau suku bunganya, kita pangkatkan N, ada berapa periode, kita kurangkan 1, terus kita bagi I. Kalau dengan future value yang sedikit membedakan cuma ini ya, minus 1 sama dibagi I. Nah, yang ini, yang saya kotaki ini adalah future value annuity factor. Nah, untuk bacanya rumus ini adalah nilai yang akan datang dari anuitas SN, itu adalah akumulasi nilai dari pembayaran periodik selama N periode pada tingkat suku bunga I. Nah, jadi itu ya rumusnya untuk future value of annuity. Nah, coba kita buat future value of annuity-nya dari soal tadi. Nah, kalau datang ada soalnya adalah nilai anuitasnya 1.000 yang diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun. Nah, semuanya ditabung dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Nah, dengan rumus yang tadi kita tinggal masukin aja. Tadi anuitasnya kan 1.000 ya. Terus kita masukkan rumus 1, udah dari rumus, 10% itu suku bunganya ya di sini. Terus ini adalah 4 tahun, terus dikurangi 1, kita bagi dengan I-nya 10%. Terus yaudah kita pangkatin, kurangi 1, ketemu 0,4641, kita bagi 10%, ketemu 4.641. Nah, dengan catatan jika jumlah uang atau tingkat bunganya berubah-ubah, rumus ini ya, atau rumus yang sebelumnya, slide sebelumnya, yang ini, SN sama dengan A kalikan future value annuity factor-nya, itu rumusnya tidak bisa digunakan. Jadi harus dihitung satu persatu dengan rumus nilai yang akan datang atau nilai future value yang tadi. Jadi rumus SA-nya ini tadi, SN-nya tadi tidak bisa dipakai. Jadi harus pakai yang future value yang satu persatu. Ini hanya berlaku kalau jumlah uangnya dan atau tingkat suku bunganya itu sama.
Kalau berubah-ubah, nggak bisa pakai rumus ini. Oke, kita lihat yang kedua. Tadi kan future value. Sekarang present value of annuity-nya. Nah, present value of annuity gambarannya sama, misalnya kalian punya Rp1.000, kemudian diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang. Nah, semuanya didiskontokan dengan tingkat diskonto 10% per tahun. Jadi tingkat bunganya 10%. Nah, nilai sekarang atau present value of annuity-nya, kalau misalnya kita mau cari tahu di tahun pertama, caranya gimana? Kita masukkan rumus present value. P sama dengan 1.000, kita kalikan 1 per 1 plus I. I-nya ini adalah tingkat diskontonya, 10%. Pangkatnya 1. 1 dari mana? Dari ini. Tadi kan kita mau cari tahun pertama. Udah, kita kalikan, bagi, ketemu 909. Nah, sekarang kita cari tahu akhir tahun kedua. Nah, akhir tahun kedua sama dengan rumus yang atas. Present value itu adalah 1.000, kita kalikan 1 per 1 plus 10% pangkat 2. Nah, 2 itu dari mana? 2 itu kan kita mau cari tahu dari tahun kedua. Nah, tinggal kita pangkatkan, terus kita kalikan, ketemu 826. Oke, selanjutnya kita coba cari tahu yang tahun ketiga. Sama dengan rumus sebelumnya, yang kita ganti cuma tinggal pangkatnya aja. Nah, tadi present value-nya adalah 1.000, kita kalikan 1, terus kita bagi 1 plus 10% pangkat 3, yaitu sama dengan 751. Tiganya dari ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke tahun keempat. Nah, tahun keempat adalah sama dengan rumus sebelumnya, itu adalah 1.000, kita kalikan 1 per 1 plus 10%, dipangkatkan 4, kemudian kita dapatkan 4 dari tahun keempat. Nah, udah, ini akhirnya kita dapat 683. Nah, ini untuk tahun keempatnya. Nah, dengan demikian nilai anuitasnya berapa? Nilai anuitasnya adalah kita totalkan 900 untuk tahun pertama ya tadi. Terus tahun kedua 800, tahun ketiga 751, tahun terakhir atau keempat itu adalah 683. Kita jumlahin aja, ketemu 3.170. Itu adalah nilai anuitasnya dari tabungannya yang 1.000 tadi, present value-nya ya. Oke, itu tadi kalau kita ngitungnya satu per satu. Nah, kalau mau cepat, kita pakai rumus yang ini, yang sedikit berbeda dengan future value. Nah, ini untuk present value, kita rumusnya adalah A atau anuitas, kita kalikan dengan 1 plus I pangkat N, kita kurangkan 1. Nah, terus yang di sini juga kita bagi 1 plus I pangkat N, kita kalikan I atau diskon faktornya. Nah, ini yang membedakan adalah kalau yang di atas itu minus 1, yang di bawah itu kita kalikan 1. Nah, itu jangan sampai lupa ya, nanti kebalik-balik. Nah, untuk baca rumus ini adalah nilai sekarang dari anuitas P itu adalah nilai sekarang dari sejumlah pembayaran A dengan jumlah yang tetap yang akan diterima tiap periode, tiap akhir periode selama N periode pada tingkat suku bunga I per periode. Itu bacanya rumusnya ya. Ya itu nggak usah diapalin cara baca rumus, yang perlu itu dipahami ya. Oke, lanjut. Kita coba penerapkan. Dari soal yang tadi, kita akan cari nilai anuitas dari 1.000 yang akan diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang. Nah, semuanya didiskontokan dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Nah, kita masukkan ke rumus tadi. P, kemudian anuitasnya adalah 1.000 ya. Di soal adalah 1.000. Kemudian kita masukkan rumus 1 plus I. I-nya adalah 10% tadi per tahun ya. Ingat per tahun. Kemudian kita pangkatkan 4. 4 dari mana? Periodenya 4. Terus habis itu kita kurangkan 1. Terus kita bagi dengan 1 plus 10% pangkat 4, kita kalikan 10% atau I-nya. Dan kita ketemu nilai present value of annuity-nya sebanyak 3.170. Jadi kalau suku bunganya sama dan pembayarannya sama periodenya, kita bisa pakai rumus ini. Tapi kalau jumlah uang atau tingkat bunganya berubah-ubah, nah rumus yang ini tadi itu nggak bisa dipakai. Kita harus hitung satu per satu. Karena ini adalah rumus annuity-nya. Oke, semoga paham ya. Oke, selanjutnya.
Kita masuk ke anuitas angsuran hutang. Nah, market constant di sini kita gambarannya adalah ini anuitas angsuran hutang. Jadi secara annual atau tahunan. Nah, pembayaran yang diperlukan selama N periode pada tingkat bunga I periode untuk mengangsur sejumlah uang atau hutang yang diperoleh sekarang. Nah, rumusnya hampir mirip nih. A sama dengan P, present value-nya, kita kalikan 1 plus I pangkat N kalikan I. Kemudian kita bagi dengan 1 plus I pangkat N, kita kurangkan 1. Nah, ini biasanya digunakan dalam perhitungan KPR untuk menghitung jumlah angsuran plus bunganya per periode. Yang siap-siap udah mau investasi ke rumah, KPR juga boleh, kita bisa pakai rumus ini untuk mensimulasikan. Jadi berapa banyak yang harus dibayar tiap bulan. Oke, selanjutnya ada sinking fund atau anuitas cadangan penggantian. Nah, di sini anuitas cadangan penggantian itu adalah sejumlah uang atau dana yang harus diinvestasikan tiap periode pada tingkat bunga I untuk mencapai jumlah yang diinginkan pada akhir periode N. Jadi selama kalian punya target investasi pada sampai tahun atau periode ini, nah kalian tiap bulan tuh atau tiap tahun tuh harusnya sebenarnya kalian harus menginvestasikan berapa, termasuk bunganya. Nah, itu kita bisa pakai rumus ini. Nah, rumusnya adalah A sama dengan SN, terus kita kalikan dengan I, kita bagikan 1 plus I pangkat N kurangi 1. Nah, ini adalah sinking fund factor atau SFF. Nah, ini biasanya digunakan dalam penilaian dengan pendekatan pendapatan untuk menghitung cadangan penggantian. Biasanya di perusahaan kita gunakan ini untuk cadangan penggantian. Jadi nanti yang dicari dari rumus ini. Oke. Ya, saya rasa ini dulu untuk materi kita hari ini. Jadi nanti silakan Anda pelajari materinya, PDF-nya maupun videonya dipahami, kemudian setelah itu Anda silakan kerjakan tugas. Tugasnya yang pertama adalah silakan Anda cari contoh penerapan dan contoh soal untuk sinking fund dan mortgage. Jadi dari dua bab yang terakhir itu silahkan Anda cari contoh soalnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya dipakai untuk apa. Itu tugas pertama, dan nanti tugas kedua ada di classroom. Nanti silahkan dilihat di classroom, silahkan dikerjakan mandiri, kemudian bisa ditulis, bisa diketik. Yang penting nanti file terakhir adalah PDF. Oke, saya rasa itu dulu materi kita hari ini. Semoga materinya bisa terserap dengan baik ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di WA Group atau langsung pribadi chat saya aja. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.